Download aplikasi Bekal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan, para akhwat ya, kajian dari Rumah Sakit Darmais ya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama berkumpul untuk menasihati diri kita masing-masing tentang suatu dosa yang dianggap sepele namun dampaknya fatal ya bagi kita semua, yaitu dosa yang berkaitan dengan lisan, yaitu dosa ghibah ya. Ghibah yaitu menceritakan kejelekan saudara kita ya. Oleh karenanya para ulama mengingatkan betapa banyak orang-orang yang dia bisa menahan dirinya untuk tidak makan yang haram, bahkan dia tidak mencaci maki orang lain, kemudian dia bisa menundukkan pandangannya, bahkan dia bisa menjaga kemaluannya, bahkan dia mampu untuk bangun malam, untuk sholat malam, bahkan dia rela mengeluarkan uangnya untuk bersedekah. Dan banyak hal yang bisa dia lakukan, tapi ketika mengenai ghibah dia tidak kuasa menahan lisannya. Maka lisannya gatal untuk menceritakan kejelekan saudaranya. Atau dia tidak kuasa untuk ikut serta mendengarkan majelis-majelis ghibah yang memang mengasyikkan. Oleh karenanya hal yang menunjukkan akan kenyataan hal ini yaitu bahwasanya di antara acara-acara televisi atau acara-acara medsos yang paling ramai adalah acara-acara ghibah ketika keburukan orang lain diungkap ya. Terkadang kita tidak ingin mendengar tapi lewat di wall kita atau lewat di beranda kita sehingga kita pun akhirnya terpancing untuk mendengar, melihat dan akhirnya kita ikut terjerumus dalam majelis ghibah tersebut. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan bagaimana bahayanya dosa lisan ya. Rasulullah pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza," tahan lisanmu ya. Sehingga Mu'adz bertanya, "A inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bih ya Rasulullah?" Apa kita akan dihukum, diazab, disiksa gara-gara apa yang kita ucapkan? Maka Nabi mengatakan, "Fa hal yakubun nasa fin nari ala manakhirihim aw ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim." Tidakkah yang buat orang terjerumus, tersungkur dalam neraka jahanam, digeret di atas wajah mereka, di atas hidung-hidung mereka kecuali karena akibat lisan-lisan mereka. Oleh karenanya Rasulullah juga pernah bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nasan nara al-ajwafan." Dua perkara yang banyak menjerumuskan orang dalam neraka jahanam, dua hal di antaranya adalah lisan. Dan lisan ini adalah suatu bagian dari tubuh kita yang namanya kecil dibandingkan dengan tangan, dibandingkan dengan kaki, tapi aktivitasnya cepat ya, bergeraknya cepat mengalahkan aktivitas tangan dan kaki. Kalau tangan dan kaki hanya bisa mengganggu orang di depannya, orang jauh tidak bisa diganggu, tetapi lisan bisa mengganggu orang yang jauh di sana, yang mungkin lain negara ya. Bahkan bisa menyakiti orang-orang yang sudah meninggal dunia, diungkit-ungkit keburukannya dan baik lisan atau dengan tulisan, dan ini yang terjadi di zaman sekarang. Kita harus waspada ya. Karena banyak orang bermudah-mudahan dalam masalah ghibah. Ya, maka pada hari ini kita sama-sama berusaha belajar apa itu ghibah, apa itu bentuk-bentuk ghibah, dan bagaimana bertobat dari ghibah, sebab-sebab ghibah, dan juga di antaranya ghibah-ghibah yang diperbolehkan, sehingga kita tahu memilah-milih kapan kita boleh berghibah dan kapan tidak boleh kita berghibah. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, perhatikan ya. Ghibah ya. Secara bahasa ya diambil dari ghaba ya ghibu ya, yaitu sesuatu yang gaib, tidak kelihatan. Gaib tidak kelihatan. Kemudian secara istilah, ini secara bahasa. Dari istilah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut
engkau menyebut tentang saudaramu yang dia tidak suka untuk disebutkan. Saudaramu yang ia tidak suka untuk disebutkan. Inilah definisi ghibah yang Rasulullah SAW berikan. Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulullah mengetahui. Kata Rasulullah SAW, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Kau menyebut sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak suka untuk disebutkan. Maka dikatakan kepada Nabi, "In kana fi akhi ma aqul ya Rasulullah." Kalau yang saya ucapkan tentang saudara saya itu memang benar, saya tidak bohong ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "In kana ma taqul ya, in kana fi akhika ma taqul." Kalau benar yang ada pada saudaramu persis seperti yang kau ucapkan, faqad iktabtahu, itulah ghibah, kau telah menggibahnya. Kalau tidak, faqad bahattahu. Kalau tidak, maka kau telah berdosa atas namanya. Telah berdosa atas namanya. Dari sini kita tahu ghibah itu berita benar, berita yang jujur. Bukan kebohongan. Jadi real, ya. Ghibah itu real, benar-benar kenyataannya demikian, itulah ghibah. Kalau tidak real, kenyataan tidak demikian, maka ghibah plus bohong, ya. Ya, kalau tidak benar maka ghibah plus bohong. Dosanya lebih besar lagi. Dosanya bisa besar lagi. Baik, kenapa ikhwan dikatakan ghibah? Dikatakan ghibah secara bahasa karena yang kita gibahi tidak hadir, yang kita gibahi gaib. Gaib, tidak hadir. Makanya disebut dengan ghibah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyamakan ghibah seperti makan bangkai saudara. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yuhibbu wa la yaktab ba'dukum ba'dha." Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. "Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum." Apakah sebagian kalian suka memakan daging bangkai saudaranya yang sudah jadi mayat? Tentu dia tidak suka. Makanya disamakan dengan makan bangkai mayat. Karenanya disamakan dengan memakan bangkai mayat. Kenapa? Karena mayat tidak bisa berbuat apa-apa, karena mayat tidak bisa bela diri. Tidak bisa bela diri. Sama dengan orang yang sedang kita gibahi, dia tidak hadir. Dia tidak bisa bela diri. Tidak bisa bela diri, ya. Taib, dari sini kita tahu kalau seorang menyebutkan keburukan saudaranya di hadapannya itu bukan ghibah. Ustaz, kalau begitu kalau kita sebutkan keburukan orang di depan dia itu ghibah atau bukan ghibah? Itu namanya mencela. Ya. Dari sini kita tahu jika menyebut keburukan di depannya, jika dia hadir maka bukan ghibah. Tapi mencela. Ini lebih jantan ya. Lebih jantan. Kalau nanti enggak suka, nanti bilang depan dia. Mencela. Ya, nanti memang ada larangan untuk mencela. Tergantung ente mencela karena hak atau tidak. Tapi lain dengan ghibah. Asalnya seorang berusaha untuk membela saudaranya ketika dia tidak ada. Bukan malah menjatuhkannya. Maka ghibah menjadi sangat buruk. Yang seharusnya ketika saudara kita tidak hadir kita membelanya, malah kita menjatuhkannya. Itulah ghibah menjadi sangat buruk. Taib. Kita lihat definisi ghibah di sini. Kata Nabi SAW, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Bima. Saya sudah sebutkan, ma di sini mausulah, memberikan faedah keumuman. Engkau menyebut tentang saudaramu yang ia tidak suka untuk disebutkan. Yang ia tidak suka. Apapun. Ya, apapun. Umum. Apapun juga. Perkara dunia maupun akhirat. Ya. Jadi jangan disangka ghibah berkaitan dengan perkara akhirat saja, ini apapun juga perkara dunia maupun akhirat. Dunia maupun akhirat. Perkara dunia umum mencakup dirinya, ya. Mencakup dirinya, istrinya, keluarganya, ya. Kemudian
sukunya, ya misalnya. Dirinya umum, misalnya fisiknya, akalnya, akhlaknya, dan lain-lain ya. Ini ghibah. Contoh tentang dirinya. Kita sebut fisiknya. Gembrot. Si gembrot sudah datang belum misalnya? Si gendut, si kurus, si krempeng misalnya. Si pesek sudah datang belum? Bahkan sebenarnya salaf kalau seorang tidak suka disebut rambutnya keriting, yang bilang dia keriting. Si kribo, dia sudah tahu dia nggak suka dibilang kribo, kita malah bilang, si kribo belum datang, sudah datang belum? Si keriting, si ini, si anu, ya, si sipit, ya misalnya, si item, ya, dan banyak hal, ya. Itu mencakup dengan fisiknya. Akalnya, itu si goblok sudah datang belum, ya? Si tell me sudah datang belum, telat mikir, ya. Si lemot, ya, otaknya lemot, ya. Pentium 1, ya, Jack, ya. Dia tidak hadir, tapi kita, sudah datang belum? Ini berkaitan dengan akalnya. Akhlaknya itu yang suka suka mencuri sudah datang belum? Atau ya gitulah akhlaknya. Yang suka masuk rumah tidak beri salam sudah datang belum? Berkaitan dengan dirinya. Ini semua adalah ghibah. Dia tidak suka disebutin. Dia tidak suka disebutin. Timbul pertanyaan, Ustadz, kalau dia tidak benci disebutin, seorang misalnya pesek, dia senang dipanggil si pesek. Ya, dia senang dipanggil si pesek, ya. Kalau dia tidak marah kalau disebut dengan si pesek, maka tidak termasuk dalam ghibah. Tetapi bisa terjerumus dalam at-tanabuz bil alqab, yaitu memanggil-manggil dengan gelar yang buruk. Ya. Wala tanabazu bil alqab, kata Allah, janganlah kalian saling memanggil dengan gelar yang buruk. Si pesek itu tentu gelaran yang buruk, ya. Sebaiknya kita enggak usah. Kita panggil dengan namanya yang baik, namanya yang enggak usah kita gelari dengan gelar-gelar yang meskipun dia tidak marah, ya. Tapi tidak usah. Ya, kita orang Islam manggil dengan nama-nama yang baik, ya. Karena saya pernah hidup di suatu masa di kampung saya dulu. Ada orang kalau manggil temannya dengan nama binatang, bukan nama, dia tidak marah karena hal seperti candaan, tapi ya panggil nama binatang, ya. Itu berarti bukan berarti kalau dia tidak marah tidak dosa. Dia tidak marah tidak dosa, tapi bukan berarti dia tidak dosa. Justru dalam dosa yang lain, bukan dosa ghibah, tapi dosa tanabuz bil alqab, wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling manggil-manggil dengan kata-kata gelar yang buruk. Berkaitan istrinya, itu loh, yang istrinya menor itu loh, ya seperti itu contohnya. Tentang keluarganya itu loh, yang anaknya begini, anak bapaknya begini, anaknya ingusan melulu kalau datang pengajian misalnya. Ibu-ibu misalnya gitu. Tentang sukunya itu loh, dari suku itu loh misalnya. Intinya gitu ya, tentang dirinya, tentang keluarga, semua tentang diri, tentang pekerjaannya, semua adalah ghibah. Umum berkaitan dengan akhirat, ya misalnya tentang sholatnya yang malas misalnya, ya misalnya ya sholatnya, itu loh yang sholat subuh nggak pernah muncul misalnya, dan yang lain-lain, ya mungkin dia pelaku maksiat, tentang maksiatnya, ya dan lain-lain. Ini semua adalah ghibah. Jadi mencakup apapun, jika kita sebutkan dia tidak suka, maka itu termasuk daripada ghibah, ya. Ingat ya, ini semua ini jujur, ya. Ghibah itu jujur, ya. Kalau tidak jujur namanya ghibah plus. Baik, kita lanjutkan tentang hukum ghibah. Hukum ghibah. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum ghibah. Khilaf. Ada yang mengatakan dosa kecil. Ada yang mengatakan dosa besar. Disebut yang dosa kecil sekitar kurang lebih dua atau tiga ulama. Adapun ini mayoritas, jumhur, mayoritas dosa besar. Adapun yang mengatakan dosa kecil, mereka mengatakan karena hampir seluruh orang tidak terlepas darinya. Hampir seluruh orang tidak ada yang selamat. Kalau kita bilang ini dosa besar, maka semua orang akan fasik. Kalau dosa besar, berarti mayoritas manusia fasik. Muslim fasik. Pendapatnya, kalau kita lihat ini pendapat secara logika, ini adalah dalil logika, ya. Dalil logika dengan dengan konsekuensi. Konsekuensinya kalau
orang melakukan dosa besar berarti kan fasik. Nah, kalau kebanyakan orang tidak selamat dari ghibah berarti mereka fasik semua. Adapun mayoritas ulama mengatakan dosa besar, ya. Dalilnya banyak ya. Dalilnya banyak. Di antaranya ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa taala, itu tadi dalam surat Al-Hujurat, surat Al-Hujurat. Allah menyamakan dengan makan bangkai. Ghibah dengan makan bangkai manusia. Ya, kita tahu makan bangkai manusia hukumnya dosa besar. Jangankan makan bangkai, kita merusak aja nggak boleh. Ya. Rasulullah mengatakan bahwasanya kasrul idham muslim mematahkan tulang seorang muslim sama saja hayyan au mayyitan, hukumnya sama saja. Sebenarnya kita tidak boleh matahkan dagingnya ketika dia masih hidup, matahkan tulangnya, demikian ketika yang masih sudah meninggal juga tidak boleh. Seorang mukmin dia masih hidup atau sudah meninggal dunia dia tetap mulia. Ya, tetap mulia. Maka tidak boleh kita merobek apalagi kita makan dagingnya. Ini ketika ghibah disamakan dengan memakan bangkai mayat seorang muslim dan itu adalah dosa besar, maka ghibahnya juga dosa besar ya. Dan ini adalah gambaran yang paling tidak baik dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menggambarkan gambar yang sangat buruk. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah sebagian kalian suka makan bangkai saudaranya? Tentu dia tidak suka. Ya akhi, kita jangankan bangkai manusia, kita makan bangkai sapi yang lezat aja kalau jadi bangkai kita enggak suka. Ya, kambing aja kalau jadi bangkai kita enggak suka. Apalagi kalau bangkai manusia, apalagi manusia tersebut saudara kita. Apalagi manusia tersebut teman pengajian kita, ya ibu-ibu pengajian, ghibah ibu pengajian yang lain. Apalagi bangkai tersebut ya ustadz kita, ustadznya digibahi ya. Karena sebagian orang kalau sudah habis bahan menggibahi temannya, ustadznya digibahi. Hati-hati ibu-ibu, ya jangan suka gibahi ustadz ya. Ustadz punya kesalahan, ibu datang nasihati, itu baru murid yang benar. Tapi kalau murid ngomong di belakang, jadi apa? Kajian ghibah ya, majelis ghibah. Hati-hati ya. Baik. Ini menunjukkan ghibah dosa besar. Di antaranya ghibah sebab siksaan khusus. Di antaranya azab kubur. Di antaranya yang dilihat oleh Nabi. Oleh Nabi ketika Isra Mi'raj sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melihat tentang orang-orang lahum azfarun min nuhasin yakhmishuna ala wujuhim. Man haula ya Jibril? Kata Nabi, kata Rasulullah, wahai Jibril, tadi saya lihat ada orang-orang dia punya kuku mereka terbuat dari logam, dari tembaga atau yang lainnya, yakhmishuna ala wujuhim, mereka cakar wajah mereka wa ala sudurihim, dada mereka cakar, wajah mereka cakar. Man haula'i ya Jibril? Siapakah mereka itu? Mungkin itu adalah azab kubur, wallahu alam ya, karena Nabi melihat. Maka Nabi Jibril mengatakan, haula'il ladzina ya'kuluna luhuma ikhwanihim. Mereka adalah orang-orang yang makan bangkai daging saudara mereka. Mereka adalah orang yang makan daging saudara mereka. Ini orang ghibah ya. Ya, kemudian azab kubur dalam hadis yang masyhur, hadis Ibnu Abbas, Rasulullah marra ala biqabrain, Rasulullah melewati dua kuburan, Rasulullah mengatakan innahuma la yu'adzabani. Dua-duanya ada dua orang yang sedang diadab. Yang satu wa amma ahaduhuma fa kana yastir min baulihi, yang satu karena kencing tidak bersih, ceboknya tidak bersih. Wa amal akhar fa kana yamshi bin namimah, yang satu karena dia kesana kemari ngadu domba ya. Dalam sebagian riwayat Abu Daud disebutkan karena dia ghibah. Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari ingin mengkompromikan, dia mengatakan bahwasanya orang yang namimah pasti ghibah. Jadi namanya itu ghibah plus, orang namanya pasti ghibah. Pasti ghibah, dia pasti menceritakan kejelekan saudaranya kepada si A. Dia ceritakan kejelekan si B pada si A, dia ceritakan kejelekan A pada si B. Sehingga dia mengadu domba dengan ghibah. Jadi namanya ghibah plus. Oleh karenanya ghibah adalah sebab azab kubur ya. Kemudian juga barang siapa yang ghibah, maka pahala puasanya terhapus. Ghibah menghapuskan pahala puasa. Ya.
Makanya Nabi disebutkan bagaimana bahkan sebagian ulama, sebagian sahabat kalau tidak salah Anas bin Malik atau sebagian ulama berpendapat orang yang ghibah puasanya batal. Puasanya batal ya. Oleh karenanya ini semua dalil menunjukkan bahwasanya ghibah adalah dosa besar. Ghibah adalah dosa besar. Dan ghibah bertentangan dengan hak-hak ukhuwah, hak-hak persaudaraan. Rasulullah SAW bersabda, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sungguhnya darah kalian haram, tidak boleh kalian tumpahkan. Sungguhnya harta kalian haram, tidak boleh kalian ambil dari saudara kalian. Dan sungguhnya harga diri kalian haram, tidak boleh kalian jatuhkan. Maka ketika sebagaimana kita haram memukul orang, menumpahkan darahnya, sebagaimana kita haram kita mencuri hartanya, demikian juga kita haram menjatuhkan harga diri saudara kita. Konsekuensi dari persaudaraan, harusnya kita bela saudara kita. Kita nasihati dia, bukan kita menjatuhkan saudara kita tersebut. Maka pendapat yang benar, ghibah hukumnya adalah dosa besar. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibn Taimiyah rahimahullahu taala di sebelumnya Al-Ghazali juga menyebutkan tentang apa sih hal-hal yang membuat seorang terjerumus dalam ghibah. Motivasi dan juga sebab apa? Model-model orang penggibah ya. Sampai Al-Ghazali menyebutkan 11 tipe, Ibn Taimiyah menyebutkan 8 tipe. Saya akan sebutkan sebagian saja ya. Ada hal-hal yang menyebabkan seorang melakukan ghibah ya. Di antaranya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, yang paling sering adalah sebagai bumbu majelis. Jadi lagi ghibah, kemudian ada yang ngomong nggak enak kalau nggak ada bahan omongan, jadi ngomong cerita. Si fulana cerita ghibah, bumbu majelis. Ya, kemudian jadi namanya majelis kalau tanpa ghibah kurang lezat, dan ghibah itu bikin majelis jadi lezat. Makanya saya katakan buktinya tadi, paling enak adalah nonton majelis ghibah. Ya. Sekarang berita-berita paling enak adalah membongkar kesalahan orang. Paling enak. Nonton apapun. Berita inilah, berita anu lah, berita ini, berita anu. Yang kedua diantaranya adalah ghibah. Kita kenapa ikut ghibah? Karena dalam rangka untuk sinkronisasi dengan teman ngobrol kita. Kita ngobrol 3 orang, 4 orang, 5 orang. Satu sudah mulai ghibah. Kalau kita diam saja nggak enak. Masa dia lagi cerita semangat, cerita kejelekan orang, kita diam-diam saja. Apalagi kita astagfirullah, nggak nyambung lah. Kayaknya gimana majelis tersebut? Nggak nyaman. Nyamannya kita ikut ghibah baru nyaman. Jadi sinkronisasi. Ya. Mensinkronkan diri dengan kawan kita yang berghibah, ini juga sering terjadi ya. Oh iya kita iyain. Padahal tahu itu adalah ghibah ya. Seharusnya kita lakukan apa? Seharusnya kita tegur, ya akhi, jangan akhi. Ya, itu ghibah, enggak boleh ya. Bahkan ada keutamaan orang yang manrodda an akhihi ya, barang siapa yang membela saudaranya, Allah akan membela dia menjauhkan dia dari neraka jahanam. Harusnya kita bela saudara kita kalau dia sedang dighibah. Kita bilang, ya akhi, sudahlah akhi. Ini ghibah ya akhi. Atau kita bilang, memang dia begitu, tapi dia punya kebaikan. Ente kenapa sebutin kebaikannya, keburukannya saja? Ya akhi, kayak ente enggak punya salah, dia punya salah, ente juga punya salah. Kita bela. Karena ini maksiat. Bela untuk menyelamatkan dia agar dia berhenti. Jangan dia terus berkelanjutan dalam ghibahnya sehingga detik demi detik pahala dosanya semakin banyak. Ya. Jadi jangan kita mensinkronkan diri kita dengan orang yang berghibah. Kalau kita enggak mau bertegur, ya kita istighfar, astagfirullah. Atau kita berpaling, kalau bisa kita berpaling meninggalkan. Ya, fa imma nunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Kalau kau lupa, ini ternyata ghibah, pergi. Ya. Pergi. Karena barang siapa yang di situ bermajelis, maka dia ikut-ikutan ghibah. Meskipun dia tidak ngomong, tapi dia dengar, dia menikmati, dia tidak mengingkari, dia bisa masuk dalam majelis ghibah. Dan saya ingatkan, majelis ghibah bisa dalam langsung, live, bisa juga dalam kelompok-kelompok WA, hati-hati ya. Grup WA ghibah orang, hati-hati. Kemudian di antara sebab ghibah misalnya karena hasad. Hasad ini membuat seorang mudah untuk menggibah saudaranya. Dia ingin saudaranya jatuh. Ini terjadi di antara orang-orang yang saling bersaing ya. Di antara ya misalnya dalam bersaing dalam perkara dunia maupun perkara akhirat ya. Namanya hasad kadang timbul ya. Kadang dalam masalah agama seorang hasad sama sesama misalnya dai hasad kepada yang lain, sama penuntut ilmu hasad kepada yang lain ya.
Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan di antara bentuk yang seharusnya dilakukan seorang ketika dia hasad sama orang, misalnya si A hasad sama si B, kemudian si B sedang dijatuhkan. Seharusnya dia bela, tapi dia biarin aja. Karena penjatuhan si B itu sesuai dengan seleranya. Dia pingin si B jatuh, tapi dia tidak mau gibah, dia takut gibah. Dia tahu gibah itu dosa. Maka dia menahan diri berperang melawan hasad yang ada dalam dirinya. Tapi ketika ada orang lain menjatuhkan si B, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan harusnya dia bela, meskipun dia hasad sama si B. Ketika dia tidak membela si B, padahal si B butuh untuk dibela, maka satu saat Allah akan meninggalkannya. Dia akan ditinggal oleh Allah di saat-saat dia membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena seharusnya dia bela saudaranya, dia tidak bela gara-gara karena dia tidak suka sama orang tersebut. Ya, jadi bisa saja ketika orang hasad orang menggibah, atau ketika dia hasad dia tidak menggibah tapi dia membiarkan gibah berlangsung kepada orang tersebut. Dan dia biarkan, ini juga tidak diperbolehkan. Di antara sebab gibah adalah riya, ya, ini yang parah ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, gibah plus riya. Ya, seperti apa? Seperti menceritakan kejelekan orang untuk mengangkat dirinya. Seperti mengatakan, wah si fulan salat subuh enggak pernah kelihatan. Sehingga orang paham kalau dia sering salat subuh di masjid. Kenapa? Dia mengingkari orang yang tidak salat subuh, sehingga orang paham dia salat subuh. Jadi dia gibah terselubung, riya terselubung, si fulan enggak pernah di masjid misalnya. Si fulan itu pelit, kalau saya pernah safar sama dia pelit luar biasa, pelitnya amit-amit ya. Seakan-akan dia mengatakan kalau saya tidak pelit. Dia pelit adapun saya tidak pelit. Si fulan tuh Masya Allah saya jalan sama dia, matanya ngelirik cewek melulu, pramugari lihat dari atas sampai bawah. Seakan-akan dia mengatakan kalau saya tidak demikian. Jadi dia memuji dirinya dengan menjatuhkan orang lain. Maka itu adalah bentuk ghibah ya. Jadi sebab ghibah adalah karena riya. Di antara ghibah sebabnya karena dendam ya. Karena dendam pada seorang ya. Maka dia pun menjatuhkan orang tersebut, cari-cari kesalahannya kemudian diungkap kesalahannya di hadapan umum, maka dia telah menggibah orang tersebut ya. Dan banyak ada kadang gibah didatangkan dalam bentuk kesedihan padahal dia tidak sedih. Dia bilang misalnya, aduh, kasihan si fulan ya. Padahal dia memang niat untuk menggibah yang menjatuhkan. Kasihan si fulan ya, sudah lama tidak ikut pengajian, kasihan ya. Padahal dia gibah ini. Kasihan si fulan ya, misalnya sekarang inilah pelit lah, apalah tidak seperti dulu. Ini juga gibah. Allah Maha tahu. Ketika dia niat untuk menjatuhkan, tapi dia bawa dalam kemasan seakan-akan dia kasihan ya. Sama, terkadang dia bawa gibah dalam kemasan seakan-akan dia bernahi mungkar. Dia bilang, kok bisa ya si fulan seperti itu? Kok bisa si fulanah seperti itu? Saya nggak habis pikir sih, Pak. Padahal dia ada jengkel sama orang tersebut. Saatnya dia menjatuhkan. Bukan karena sayang. Ya. Tapi dia menjatuhkan dalam kemasan bingkainya beramar ma'ruf nahi mungkar. Intinya, kalau kita baca detail dari Ghazali dan juga Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwasanya ghibah itu banyak sekali modelnya. Seorang waspada. Jangan sampai dia terjerumus dalam dosa-dosa besar yang berkaitan dengan ghibah. Taib, kita bahas ghibah yang diperbolehkan. Apa saja ghibah yang diperbolehkan? Ghibah yang diperbolehkan secara umum, kaidahnya adalah ghibah yang menimbulkan maslahat. Ghibah yang menimbulkan maslahat ya. Apakah demi kemaslahatan masyarakat umum ataukah demi kemaslahatan orang yang melakukan kemaksiatan itu sendiri ya. Secara umum demikian. Oleh karenanya ada ghibah-ghibah yang diperbolehkan. Hukum asal ghibah adalah haram. Maka dia diperbolehkan sesuai dengan kadarnya, tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Sebagaimana kaidah yang berlaku, ad-darurat tubihul mahdzurat, bahwasanya darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Kemudian ad-darurat tuqaddaru biqadariha, dan darurat itu sesuai dengan kadarnya. Sama seperti seorang kalau tidak dapat makanan kecuali daging babi, maka dia makan secukupnya. Tidak boleh sekenyang-kenyangnya, tapi sekedar makan yang bisa menghilangkan, jangan sampai dia terjerumus dalam kematian, secukupnya. Maka ghibah juga diperbolehkan sesuai dengan kadarnya. Di antaranya ghibah yang diperbolehkan, misalnya seorang yang mutadzalim, yaitu seorang yang terzalimi. Seorang terzalimi,
maka kemudian dia melapor kepada orang yang dia anggap bisa menyelamatkan dia, misalnya dia pergi ke hakim, ya, saya dizalimi. Ya. Siapa yang menzalimimu? Barang saya dicuri. Siapa yang mencuri? Waduh, saya takut ghibah, Pak. Ya terus siapa yang mau ditangkap kalau tidak disebut namanya? Ya, disebut namanya apa? Si fulan telah mencuri barang saya. Si fulan telah memukul anak saya. Si fulan telah. Orang yang terzalimi dia boleh menggibah dan dia menyampaikan hal tersebut di hadapan pihak yang berwajib yang bisa menyelamatkan dia. Ya, itu boleh. Ya, mutazalim. Kemudian di antara yang diperbolehkan ghibah adalah mu'arrif. Mu'arrif itu adalah yang mengenalkan, ya, dalam rangka bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk merendahkan, tapi untuk mengidentifikasikan orang tersebut. Dan ini banyak dilakukan oleh ahlul hadis, ya. Misalnya disebutkan Al-A'raj, ya. Kemudian Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj. Namanya ada, tapi disebut gelarnya Al-A'raj artinya orang yang pincang. Disebut dalam hadis haddatsani Al-A'raj, menyampaikan kepada Al-A'raj. Siapa? Ini orang sudah tahu, tapi dia lebih dikenal dengan ya, karena Abdurrahman banyak misalnya. Tapi Abdurrahman yang pincang, ya ini orang sudah tahu. Tapi bukan niatnya untuk menghina, tapi sebagai identifikasi. Contoh seperti Al-A'mash, kalau nggak salah Sulaiman bin Mihran, ya, yang matanya agak terganggu penglihatannya, Al-A'mash, ya, disebut Al-A'mash, ya, sehingga disebut bukan untuk menghina dia, tapi dalam rangka untuk ada kemaslahatan untuk mengenalkan. Sama seperti ketika Allah mengatakan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia berpaling dan meluka masam ketika datang orang yang buta. Maksudnya Ibnu Ummi Maktum. Allah sebutkan kebutaannya karena untuk mengenalkan kepada Nabi dia seorang yang buta, harusnya kau perhatikan, malah engkau Rasulullah SAW berpaling darinya dalam rangka mendakwai orang-orang kafir. Misalnya ini contoh. Misalnya ada seorang datang kepada kita, kenal enggak sih Pak, misalnya Pak Joni, kenal enggak Pak Joni? Waduh, di kompleks ini Joni ada dua. Yang mana nih? Yang gemuk apa yang kurus? Ini sama-sama mengejek. Padahal niatnya bukan mengejek, tapi untuk mengenalkan. Yang mana yang maksud Bapak? Yang kurus apa yang gemuk? Joni ada dua. Kalau kita bisa mengenalkan dengan yang lain, bagus. Joni yang tinggal yang orang Jawa atau orang misalnya orang Betawi, ya itu bagus, tidak ada ngejekan. Tapi kalau kita nggak tahu cara lain kecuali gemuk apa yang kurus, ini kan dia nggak suka dibilang gemuk, satunya yang dia bilang kurus. Tapi kita bukan niatnya untuk mengejek. Ya, ini contoh litta'rif, untuk identifikasi, maka tidak mengapa terkadang kita menyebutkan cacat atau kekurangan seseorang. Di antaranya ghibah diperbolehkan untuk tahdzir, muhadzir, memperingatkan tentang kesalahan seorang, ya, baik secara pribadi maupun kalau memang maslahat di depan umum juga tidak jadi masalah. Seperti ketika Nabi SAW didatangi oleh Fatimah bintu Qais, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, bahwasanya Muawiyah dan Abu Jaham telah melamarku, ya. Bagaimana saya pilih yang mana ya Rasulullah? Dua-duanya telah mengkhidbahku. Maka Nabi SAW memperingatkan, kata Nabi SAW, amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah miskin, dia tidak punya harta, mungkin tidak pantas buat engkau, ya mungkin kebutuhanmu ada, dia tidak pantas. Ya, Nabi memberi arahan, Muawiyah kebetulan lagi tidak ada uang untuk bisa menikah. Wa amma Abu Jaham fadarrabun linnisa, atau la yada'u asahu an atiqihi. Adapun Abu Jaham suka mukul perempuan, mukul istri. Ingkahi Usama, nikahlah dengan Usama. Di sini Nabi menyebutkan keburukan Abu Jaham dan Muawiyah hanya kepada Fatimah binti Qais yang ada keperluan karena sedang dilamar, maka tidak apa-apa dalam rangka memberi peringatan. Sama seperti orang datang kepada saya, Ustaz, bagaimana muamalah dengan si fulan? Waduh, ya saya harus, tidak boleh saya sembunyikan. Si fulan begini, cuma dia kekurangan di sini. Kekurangannya begini. Harus saya sampaikan, tidak boleh saya diam-diam. Tidak boleh, oh bagus. Tidak boleh, namanya saya berdusta. Ya. Tidak boleh, saya menjerumuskan saudara. Saya harus jelaskan kekurangannya begini, agar dia punya, terserah dia mau lanjut atau tidak, terserah dia. Atau misalnya seorang, dan ini terjadi, datang kepada saya, Ustaz, seorang akhwat dilamar oleh seorang ikhwan. Ustaz kenal dia enggak? Oh kenal. Bagaimana menurut Ustaz? Ya, saya ditanya. Ya saya jelaskan, orangnya begini. Ya. Ya, harus saya jelaskan. Dan saya tidak jelaskan depan umum, tapi khusus kepada yang membutuhkan informasi tersebut. Ya. Kata para ulama, jika ini kemaslahatan duniawi, ya, terkadang kita boleh memperingatkan, apalagi yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin. Misalnya ada seorang melakukan kesalahan dalam masalah agama, berfatwa yang ngawur, menyesatkan, tidak berdalil, memiliki pemahaman yang ngawur, meninggalkan para ulama, melakukan bid'ah, kesyirikan, kemungkaran,
liberalisme dan yang lainnya ya, maka tidak mengapa kita bantah di depan umum, tidak jadi masalah, apalagi kalau fatwa dia sudah tersebar di depan umum. Ya, sudah tersebar ya kita bantah di depan umum, bukan pribadi lagi, boleh di depan umum. Kalau kita bisa ketemu secara pribadi, oke. Kalau tidak, kita boleh bantah, tidak nunggu ketemu dia, belum tentu bisa ketemu dia. Ketemu dia pun belum tentu dia mau ketemu. Ya kalau sudah tersebar, kita boleh bantah di depan umum dalam rangka memperingatkan. Tidak jadi masalah. Apakah orang tersebut memang dasarnya sudah sesat, ataukah dia seorang yang mukmin tapi kemudian punya kesalahan tapi sudah tersebar, kita boleh menasihati untuk klarifikasi. Kalau tidak, kita boleh bantah dalam rangka memperingatkan kesalahan. Ini ghibah yang diperbolehkan. Di antaranya ghibah yang diperbolehkan adalah seorang yang menampakkan kefasikannya, tidak malu, diterang depan umum. Dia berzina depan umum, atau dia berzina kemudian dia videoin, kemudian dia sebarkan di internet, atau dia buka aurat di depan panggung. Orang ini tidak apa-apa, kita gibai dari sisi itu. Dari kemaksiatan yang dilakukan. Jangan kita bicara lagi tentang, oh dia tidak berbakti sama orang tuanya, dia sama suaminya begini. Tidak. Dari maksiat dilakukan itu kita, tidak apa-apa kita ungkapkan di depan umum, karena orang pun sudah tahu semuanya. Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah karena dia sudah di depan umum terang-terangan. Orang seperti ini tidak mengapa digibahi ya. Demikian juga kalau ada orang datang minta tolong sama kita, dia melihat satu kemungkaran. Tolong bantu saya, ada orang melakukan kemungkaran di sana. Siapa? Dia sebutin. Orang yang begini-begini, maka kita boleh bantu untuk mengingkari kemungkaran. Di antara gibah-gibah yang diperbolehkan. Di antara juga saya sering ditanya, misalnya kita gibah untuk kemaslahatan orang kita gibahi. Misalnya kita sekeluarga, kemudian kakak atau adik kita ada masalah. Kita ngobrol di antara kakak dan saudara yang lain tentang adik kita. Bukan untuk menjatuhkan dia, tapi kita, gimana nih adik kita, kita sebutin. Atau misalnya kita suami istri, tetangga kita melakukan kesalahan. Diskusi sama suami dengan istri, gimana kita hadapi tetangga kita. Kita sebutkan keburukan dia di hadapan istri, di hadapan suami. Tapi dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi, atau demi kemaslahatan orang yang sedang kita gibahi. Ini tidak jadi masalah. Maka dari sini kita tahu kadar gibah yang diperbolehkan, hati-hati jangan kita melampaui batas. Yang terakhir yang kita bahas, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bertobat dari gibah. Ya akhi, gibah sebelum kita gibah kita renungkan, sungguhnya gibah itu merugikan diri kita sendiri. Orang yang menggibah berarti dia mentransfer pahala. Kalau kita gibah saudara kita transfer pahala sama dia. Jadi kita sholat malam, baca Quran, kemudian siang-siang kita gibahi, kita bagi-bagi. Ada orang seperti itu, pagi malam sholat malam, pagi bersedekah, siang-siang gibah sana, gibah sini, transfer pahala. Masya Allah, beramal untuk orang lain. Ya. Beramal untuk orang lain. Ya. Makanya ada syair mengatakan, kalau ada orang gibah kepada engkau, bersyukurlah, berterima kasihlah kepada dia. Syukron kamu sudah gibah saya. Tambah aja, enggak apa-apa. Karena dia akan transfer pahala kepada kita. Enggak usah kita ngomong-ngomong, biarin aja. Biarin aja. Ya. Makanya disebutkan di antara hikmah kenapa para sahabat tetap dimaki-maki oleh orang Syiah, karena Allah ingin semakin meninggikan para sahabat. Dimaki-maki oleh orang Syiah. Dosa-dosa sahabat di-offer kepada mereka, ya, atau kebaikan mereka di-offer kepada para sahabat, ya. Maka sebelum kita menggibah, kita pikir. Jangan kita gibah orang. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan, kalau saya mau menggibah, orang yang paling utama saya gibah adalah bapak ibu saya. Mereka yang lebih butuh pahala dari saya. Ya, kalau saya mau menggibah, saya akan gibah bapak dan ibu saya. Mereka yang butuh pahala dari saya. Sampai ada seorang datang kepada Hasan al-Basri kalau tidak salah. Dia mengatakan, Hasan al-Basri, saya dengar engkau menggibah saya. Hasan al-Basri mengatakan, siapa kau saya gibah engkau? Ngapain saya kirim pahala sama kamu? Kau tidak patut saya gibahi. Artinya kalau kita mau gibah kepada orang yang kita cintai agar pahala kita di-offer kepada dia. Maka orang yang berbuat ghibah itu dia menderita hari kiamat. Pertama, pahala di-offer, yang kedua di-offer kepada orang yang dia benci. Bayangkan si A hasad kepada si B. Dia nggibahin si B terus. Kemudian pada hari kiamat dibangkitkan keduanya, si A offer pahala kepada si B. Padahal dia benci sama si B ini. Sungguh menyakitkan ketika harta kita atau kebaikan kita diambil oleh orang yang kita benci. Kalau diambil sama orang kita sayangi, enggak apa-apa. Diambil sama orang yang kita benci, dan itu penderitaan orang yang bergibah. Di akhirat pahala dia diambil oleh orang yang dia gibahi, Ya. Jadi jangan kita berbuat gibah. Tahan lisan ya. Tahan lisan. Pikir bahwasanya kita hanya buang-buang energi dan kita hanya buang-buang pahala kita dan kita hanya sakit hati. Kenapa kita gatal ingin cerita keburukan orang lain? Biasakan diri kita jangan ceritakan keburukan orang lain. Ya.
Adapun kalau kita sudah terlanjur gibah kepada orang lain, maka ada dua kondisi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita menggibahi orang dan orang tersebut ketahuan kita sudah gibah sama dia. Kalau dalam kondisi demikian dia sudah tahu kita menggibahnya, tidak ada jalan kecuali kita datang minta maaf sama dia. Kecuali kita datang minta maaf sama dia. Karena dia sudah tahu. Ya sudah, kita datang untuk minta maaf sama dia dengan cara yang terbaik, dengan kasih hadiah, dengan minta maaf dengan baik-baik, datang, kemudian bukan hanya sekedar afwan saya pernah gibah kamu. Apa itu tidak benar seperti itu. Kalau mau minta maaf benar-benar datang ketemu dengan dia, kemudian mengakui kesalahan. Kalau dia tidak maafkan kan repot bagi kita. Dia terlanjur kita datang ke dia minta maaf. Tapi kalau dia tidak tahu maka ada khilaf. Ada yang mengatakan kita harus lapor, ada yang mengatakan tidak. Wallahu alam, pendapat yang benar, kalau yang kita gibahi tidak tahu, kita gibahi dia, maka tidak usah kita lapor-lapor. Cukup kita kafarahnya, kita mohon ampun buat dia dan buat kita, dan kita menyebut kebaikan-kebaikannya. Di mana majelis kita pernah menjatuhkannya, kita memperbaiki citranya. Ya. Karena syariat memandang adanya maslahat dan mudarat. Ya. Sampai kita dalam syariat kita boleh berbohong demi persatuan, boleh berbohong demi mendamaikan orang yang berseteru. Jangan sampai kita jujur sehingga kita ribut. Ya. Kalau gibah jujur, saya telah menggibahmu. Kau bilang apa tentang saya? Saya bilang kamu gembrot, goblok. Di mana kau bilang? Di masjid. Wah, tambah ngamuk dia, berkelahi. Dan itu tidak diingin oleh syariat. Oleh karenanya kalau dia belum tahu kita gibah dia, tidak perlu kita lapor-lapor. Cukup kita memuji dia dan kita mendoakan dia dan kita memperbaiki citranya. Ya. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah menjauhkan kita dari dosa yang parah ini, dosa ghibah yang menjangkiti banyak orang di antara kita, di antara teman-teman kita, apalagi di zaman medsos yang paling enak dinonton adalah berita ghibah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.